Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zada Zahra, BP 18 1095 akan menjelaskan materi sistem transmisi komunikasi yang berjudul PDH dan SDH. Pertama, multiplexing. Multiplexing adalah suatu proses penggabungan beberapa sinyal untuk ditransmisikan secara simultan melalui suatu media atau link transmisi. Pada pengirim dilakukan multiplexing yang alatnya dinamakan sebagai multiplexer. Sedangkan untuk bagian penerima dilakukan demultiplexing yang alatnya dinamakan sebagai demultiplexer. Pada gambar sebagai berikut, pertama dari kiri itu end inputs, kemudian MUX atau multiplexer, kemudian link dengan channelnya, kemudian demultiplexer, kemudian end outputs. TDM atau time diffusion multiplexing. TDM adalah teknik penggabungan multiplexing beberapa kanal informasi low rate ke dalam kanal transmisi high speed dengan pembagian bidang waktu atau berdasarkan pada time domain. Fungsi multiplexing ini dilaksanakan dengan mengalokasikan tiap kanal informasi ke dalam time slot pada kanal transmisi high speed. Gabungan beberapa time slot yang berisi informasi dan sinyal lain yang diambil pada periode tertentu akan membentuk frame. Dalam pembentukan frame ini, pada framing periodik ditambahkan pada fasilitas high speed untuk identifikasi posisi kanal low speed di penerima. Kemudian PDH, Place Show Chronos Digital Hierarchy, di mana PDH adalah suatu sistem yang selama ini digunakan sebelum SDH ditemukan. Istilah Plesiosynchronous berasal dari Plesiosynchronous yang berarti dekat, dan Chronos berarti waktu. PDH ini bagian dari TDM atau bisa dibilang PDH ini menggunakan teknik dari TDM. Dalam sistem PDH, perbedaan sebesar 50 bit pada kecepatan 2048 megabit per second adalah sesuatu yang wajar. Hal ini dikarenakan PDH tidak mensinkronkan jaringan dalam arti sesungguhnya. PDH hanya menggunakan pulsa detak maksimum pada setiap simpul atau switching node sebagai standar. Jika tidak ada lagi data dalam buffer yang dikarenakan sinyal data berikutnya menggunakan pulsa detak yang lambat, maka PDH akan menyisipkan bit-bit tambahan atau stop bit. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sebuah multiplex orde tinggi yang digunakan untuk sebagai macam tipe dari multiplex time slot untuk menghasilkan kecepatan transmisi yang lebih tinggi sampai 565 megabit per second. Yang kedua, tidak dapat mengaksesnya orde lebih rendah secara langsung dan adanya keterbatasan operasi, administrasi, pemeliharaan, dan kemungkinan penambahan features. Kemudian karakteristik sinyal pada PDH yang pertama yaitu jenis sinyal plesiosynchron atau adanya pergeseran clock. Bit rate dasar sebesar 1544 kilobit per second atau dikenal PCM24. Biasa disebut sinyal T1 atau 2048 kilobit per second atau PCM30 yang biasa disebut sinyal E1. Selanjutnya itu teknik multiplexing bit by bit atau bit per bit. Kemudian penyelarasan terhadap bitrate dari frame dilakukan dengan metode justifikasi positif. Kemudian sinyal input di sisi tributari tidak mengalami sinkronisasi. Selanjutnya, penyelarasan fasa menggunakan buffer memori. Kemudian setiap tahapan orde multiplex memiliki struktur frame yang berbeda. Kemudian pengaksesan sinyal selalu melalui prosedur bertingkat. Selanjutnya, setiap vendor dapat memilih penggunaan kode saluran optik. Kemudian PDH standar Eropa. Yang pertama itu ada PDH Orde 1 Eropa. PDH Orde 1 dibentuk dari 30 kanal voice dengan bitrate masing-masing 64 kilobit per second. Digabung menjadi satu kanal transmisi yang disebut PDH Orde 1 yang mempunyai bitrate 2048 kilobit per second. Bitrate 2048 kilobit per second didapat dari 30 kanal atau time slot yang dikali 64 kilobit per second. Isi dari 32 time slot adalah 30
time slot kanal voice ditambah 1 time slot sinkronisasi atau FAS yang sama dengan frame alignment sinyal, dan 1 time slot untuk sinyal link. Dalam 1 time slot terdiri dari 8 bit PCM word. Tiap kanal voice memerlukan 4 bit untuk kanal sinyal link, sehingga keseluruhan kanal memerlukan 4 kali 30 kanal yang sama dengan 120 bit atau 15 frame, sehingga membentuk susunan multiframe terdiri dari 16 frame, dari frame 0 sampai frame 15. Yang selanjutnya itu ada PDH Eropa order tinggi. PDH Eropa order tinggi atau High Order PDH adalah PDH order 2, order 3, order 4. Pada tingkatan ini terdapat perbedaan bitrate highway dengan N kali tributary, sehingga diperlukan konversi dengan cara menambah bit tertentu yang disebut dengan justifikasi. ITU-T mendefinisikan kemungkinan justifikasi sebagai berikut. Justification atau stuffing plus stuffing. Proses mengubah rate digit dari sinyal digital secara terkontrol sehingga dapat sesuai dengan rate digit yang diinginkan, yang berbeda dari rate asalnya, tanpa kehilangan informasi asalnya. Berikut bentuk standar Eropa dari PDH. Yang pertama itu dari N0 dengan bitrate-nya 64 kilobit per second. Kemudian selanjutnya 2 megabit per second dengan 30 channel. Kemudian lanjut 68 megabit per second dengan 120 channel, dan begitu seterusnya. Kemudian PDH standar Amerika Utara. Di sini pertama dari 1544 kilobit per second, kemudian selanjutnya 3152 kilobit per second, kemudian terus berlanjut pada tingkatan selanjutnya. Kekurangan dari PDH yang pertama, penentuan tributary rate pada proses demultiplexing harus dilakukan secara bertahap akibat adanya justification atau stuffing. Kemudian akhir tahun 80-an telah banyak terpasang serat optik yang interverse optiknya belum distandarkan. Para peneliti menyadari bahwa diperlukan adanya standar baru yang dapat memenuhi kebutuhan masa depan. Kemudian standar Eropa dan Amerika tidak kompatibel. Selanjutnya interverse tergantung pada vendor. Selanjutnya ada rate yang lebih tinggi, yaitu di atas 140 megabit per second atau 274 megabit per second belum distandarkan. Kemudian untuk memperoleh multiplex order tinggi, diperlukan banyak perangkat multiplexer. Selanjutnya ada SDH atau Asynchronous Digital Hierarchy, di mana SDH ini menggunakan teknik TDM. Pada pertengahan tahun 70-an, ANSI mengawali studi mengenai metode transmisi baru agar penggunaan jaringan optik dan teknologi digital modern lebih efisien. Sistem ini disebut Synchronous Optical Network atau SONET dan untuk digunakan di negara Amerika Serikat. Pada akhir tahun 80-an, ITU-T membuat standar sendiri yang berlaku di seluruh dunia yang disebut Synchronous Digital Hierarchy atau SDH. SDH dikembangkan dengan cara mengadopsi SONET lalu disesuaikan dengan jaringan Eropa. Beberapa subset dari rekomendasi SDH yang berasal dari ITU-T dipilih dari ETSI sebagai standar untuk Eropa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada dua sistem sinkronus optikal yang berlaku, yaitu SONET di Amerika Serikat dan SDH di Eropa. Prinsip kerja SONET dan SDH hampir serupa, serta menggunakan data rate yang sama. SDH dapat memultiplex tributary PDH maupun tributary yang sinkronus. Kemudian tawaran-tawaran spesifik yang diciptakan oleh SDH. Yang pertama ada Self-Healing Ring atau SHR, yang akan bekerja secara otomatis jika jalur yang bekerja mengalami gangguan dengan cara mengalihkan informasi yang ada pada jalur trafik ke jalur yang lain. Kedua itu fleksibilitas yang tinggi dalam hal konfigurasi kanal pada simpul-simpul jaringan dan meningkatkan kemampuan manajemen jaringan baik untuk payload trafiknya maupun elemen-elemen jaringan. Selanjutnya itu service on demand, yaitu revisi yang cepat
end-to-end customer service on demand. Kemudian akses yang fleksibel dalam arti manajemen yang fleksibel dari berbagai lebar pita tetap ke tempat-tempat pelanggan. Kemudian ada arsitektur SDH seperti pada gambar berikut. Arsitektur jaringan SD secara umum adalah seperti tidak pada gambar sebelumnya. Level yang paling tinggi jaringan transport SDH adalah N kali STM1 atau N kali 155 megabit per second yang dihubungkan secara bersilangan oleh peralatan DXC 4x4 atau Digital Cross Connect. Penjelasan singkat mengenai DXC ini adalah sebagai berikut. Pada telekomunikasi digital, sinyal-sinyal digital diarahkan atau dirutkan ke lokasi sentral-sentral telepon yang disebut DXC ini. DXC ini berfungsi untuk menyediakan tempat bagi interkoneksi hubungan jalur kawatnya, hardware, serta pemeliharaan rutin maupun troubleshooting-nya. Setiap tipe sinyal digital ini memiliki penyakalan digitalnya sendiri-sendiri. Misalnya pada sinyal digital DS1 pada 1544 megabit per second disebut DXC1. DS4 pada 274.174 megabit per second disebut DXC4. DXC4x4 berarti merupakan penghubung antara sesama jaringan pada pemultiplexan hierarki keempat. Jaringan akses SDH umumnya tersusun dalam ring-ring berbentuk cincin STM1. Ada 4x1 atau add and drop multiplexer untuk mendemultiplex aliran STM1 ke aliran S1 atau memultiplex aliran S1 ke dalam aliran STM1. Hierarki keempat dengan hierarki keempat ke-1. Sedang aliran-aliran S1 disediakan bagi para pengguna akhir melalui antarmuka standar G703. Jaringan SDH dibagi menjadi dua lapisan atau layer. Yang pertama itu lapisan transport dan lapisan akses. Lapisan transport terdiri dari peralatan-peralatan DXC yang berlokasi di sentral-sentral telepon, serta koneksi-koneksi kapasitas tinggi di antara sentral-sentral telepon. Sedangkan lapisan akses terdiri dari peralatan ADM yang berlokasi di sentral-sentral telepon atau kabinet-kabinet di jalanan, yang merupakan penyedia lebar pita seluruhan bagi para pengguna akhir. Berikut standar dari SONET dan SDH. Yang pertama itu kecepatan bit dengan 51.840 megabit. Untuk SONET di Amerika Utara levelnya itu ada OC1, ST1. Kemudian kanal SONET-nya 28 DS1 atau 1 DS3. Sedangkan untuk SDH, level sinyalnya itu STM0 dengan isi kanalnya SDH 21 S1. Begitupun pada kecepatan megabit seterusnya. Di mana untuk keterangannya di mana OC atau Optical Carrier dengan standar ANSI. Kemudian STS atau Synchronous Transport Signal dengan standar ANSI. Kemudian STM atau Synchronous Transport Module dengan standar CCITT atau ATU-T. Kemudian SONET itu SDH standar Amerika Utara. Kemudian SDH dengan standar Eropa. Kemudian ini yang lebih lanjutnya SDH levelnya 1 sampai dengan 192. Kemudian keuntungan dan kerugian dari SONET atau SDH. Yang pertama dari keuntungannya itu mengurangi kompleksitas dan biaya jaringan. Selanjutnya memungkinkan transportasi dari semua bentuk lalu lintas. Kemudian efisiensi manajemen bandwidth pada layar fisik. Kemudian standar antarmuka optik. Kemudian demultiplexing yang mudah. Sedangkan untuk kerugiannya yang pertama itu sinkronisasi ketat diperlukan skema. Kemudian kompleks dan mahal dibandingkan dengan peralatan Ethernet yang lebih murah. Sekian untuk penjelasan dari PDH dan SDH. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.